Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini cukup menarik dalam berita ini, ada Pak SBY, ada Pak JK, ada Ibu Puan, ada Ibu Megawati. Dia duduk satu kursi, ada apa? Inilah yang kemudian menjadi catatan penting. Politik itu bisa cair, bisa tidak. Sekarang menjadi lawan, besok menjadi kawan. Inilah politik begitu kan, dinamis banget begitu. SBY dan Megawati semeja di acara makan malam G20 di Bali. Apa yang kita bicarakan perlu seperti biasa ya, komentar-komentar netizen di Twitter seperti apa. Mari kita lihat bersama seperti ini. Malam ini di Bali, Mega SBY duduk satu meja. Dan bahkan banyak sekali begitu yang mentweet bahwa Ibu Mega sama PSB bajunya couple. Pas lah. Dijodoh-jodohin. Ini dalam artian bahwa ini menjadi spekulasi begitu di masyarakat, di netizen, bahwa apa yang sebenarnya terjadi begitu kan. Pak SBY dan Bu Mega semeja di dinner G20 adalah foto momen paling awet tahun ini. Apa mereka bicarakan? Pasti terlalu banyak dalam satu momen. Banyak sekali. Wow, Bu Mega dan SBY. Mega pakai biru pula. Ada apa? Sekilas melihat di TV dan SBY asik ngobrol dengan tamu negara di GWK. Apa semuanya mantan presiden dan pejabat negara diundang ya? Ada Bu Mega, Puan, Wapres, atau karena tak disorot kamera saja? G20 berhasil mempertemukan Pak SBY dan Bu Mega. Banyak sekali yang mentweet, tetapi komentar-komentar netizen hari ini sangat pedas sekali begitu kan. Ini Pak SBY sama Bu Mega jadi couple kan, habis jadi Judes dan Jandis. Bisa dipastikan semua cebong pada ulus-ulus kepala malam ini setelah dua kejadian yang sangat langka. Anies, Gibran, SBY, dan Mega. Ya, setelah Anies Baswedan bertemu dengan Gibran, banyak spekulasi dan bahkan banyak yang kebakaran jenggot begitu kan. Seriusan Mega dan SBY satu meja, bagus sih walaupun enggak percaya. Banyak sekali yang yang mentweet mereka berdua begitu kan, dalam artian ini kok satu meja begitu. Dalam bahkan komentar-komentar netizen sangat ramai sekali begitu. Pak SBY dan Bu Mega satu meja coy, kurang adem. Kalau adem benar Pak SBY dan Bu Mega harus duduk sebelahan. Gala dinner G20 di GWK Bali juga diundang Mega, SBY, dan JK. Buktikan kebesaran hati Jokowi. Bu Mega dan Pak SBY satu meja, gayanya seperti Mega dengan SBY, bukan negarawan dan pendendam. Apakah Bu Mega dan Pak SBY mengobrol di situ? Siapa yang memulai pembicaraan? Ya, pembicaraan pejabat negara itu ya masalah demokrasi, masalah negara begitu kan. Ini iri ya, buat dinasti seperti SBY, Mega, dan Prabowo gitu aja repot. Bohong emang gak ada pasal pidana, tapi pastinya SBY gak punya integritas. Makanya ketika bikin fakta integritas sungguh jadi lelucon yang gak lucu. Dan rasanya korban kehubungan SBY bukan cuma Ibu Mega. Banyak sekali yang mentweet, ada yang pro dan ada yang kontra begitu kan. Anies ketemu Gibran, SBY semeja dengan Bu Mega, Ganjar ketemu Anies, Jokowi ketemu Surya Paloh, dan seterusnya. Maka Indonesia akan damai. Tinggal buzzer sesama buzzer yang ribut. Pinter Gibran mendapatkan sindiran dari elit PDP. Foto Bu Mega dan SBY ditampil. Damai. Ini sangat indah ketika tokoh bangsa bersatu, sejuk di mata. Ada video Bang Jansen, kayaknya ini kalau lagi pada makan SBY dan Mega lurus pandangan mata ke mata. Banyak sekali. SBY dilawan, Brewo enggak ngukur diri apa ya yang bisa bikin BYKU, dan cuma Bu Mega. Mosok anak jadi wakil sementara di Yaman Arab tuh cuman modal dengkul. Ini para cebong-cebong sudah berkomentar ini ya. Jadi apa yang ditakuti Anies Baswedan hari ini bahwa ketika para buzzer-buzzer ini memecah belah bangsa begitu kan, dan bahkan para buzzer-buzzer ini takut ketika Anies Baswedan menjadi presiden begitu, sebaliknya begitu kan, dan bahkan bisa jadi Pak Jokowi mulai tidak suka dengan Nasdem, dan seperti biasanya Pak Jokowi tidak ingin menunjukkan secara terbuka, tidak seperti Bu Mega versus SBY. Pak Jokowi tidak suka atas menunjukkan Anies sebagai capres karena Pak Jokowi terlalu menyintai keutuhan NKRI. Anies nyapres dan menang di NKRI bubar.
Ya tidak seperti itu juga dong begitu kan. Dalam artian semua bangsa, semua anak bangsa itu punya prestasi. Nah, inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada kita bahwa demokrasi itu sangat penting begitu kan. Jangan hanya mengikuti para cebong dan buzzer-buzzer yang hanya memecah belah bangsa ini begitu, apalagi ikut-ikutan gitu. Ingat banget waktu itu dan momennya waktu itu adalah saat Bibit Waluyo ada perang dingin dengan PDIP karena nggak mau kampanye untuk Megawati sebagai capres saat lawan SBY. Perseteruan presiden dan menteri juga terjadi zaman Mega dengan SBY hanya karena kekuasaan bisa menang. Di zaman presiden sebelumnya Pak Soekarno dan Soeharto, Pak B.J. Habibie dan Gus Dur, Ibu Mega dan Pak SBY enggak pernah ada yang bilang Anies Baswedan dan keluarganya bukan pribumi numpang hidup. Baru di zaman Pak Jokowi dikatakan begitu. Ada apa dengan negeri ini ya? Menurut saya pribadi inilah demokrasi kita begitu. Ngapain kita harus ikut-ikut para cebong dan para buzzer begitu? Inilah yang menjadi catatan penting bahwa demokrasi kita dibangun bersama-sama begitu kan? Mungkin saja 10 tahun hingga kini Mega tak bicara dengan SBY. Jokowi pun petugas Mega dan 8 tahun Jokowi tidak sekalipun diundang atau dia jumpai ulama yang kritis pada pemerintah. Banyak sekali yang tetapi mari kita lihat terlebih dahulu berita-beritanya seperti ini. Ini beritanya yang sangat viral. SBY dan Megawati semeja di acara makan malam G20 di Bali. Dikutip dari newsdetik.com, Jakarta, Presiden Joko Widodo, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri menghadiri welcoming dinner and cultural performance G20 Indonesia. Megawati dan SBY tempat duduk semeja di rangkaian KTT G20 dalam foto yang diterima detik.com dari dua elit Partai Demokrat, Andi Arief dan Jensen Siti Doan, Selasa 15 November 2022, Megawati dan SBY duduk dalam satu meja bundar. Megawati dan SBY mengenakan batik berwarna biru. Megawati duduk di samping Hamzah Haz, sedangkan SBY ada di posisi seberang kursi Megawati. SBY dan Megawati tersenyum ketika diabadikan dalam foto. Dan bahkan di meja tersebut ya ada juga Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Presiden ke-6 Tri Sustrisno, hadir juga Wakil Presiden ke-10 dan 12 Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla dan istri di meja tersebut. JK duduk di sebelah SBY. Damai Indonesia, kata Jensen Steindown. Jensen menjelaskan momen foto tersebut diambil. Jensen menyebutkan foto itu diambil saat SBY dan Megawati menghadiri jamuan makan malam G20. Jadi artinya pertemuan inilah pertemuan yang kenangan yang menunjukkan bahwa demokrasi kita itu beragam begitu kan. Dalam artian walaupun ada berseberangan tetapi inilah politik begitu. Pada hari ini juga Anies Baswedan bertemu dengan Gibran begitu. Apakah yang lain juga marah-marah begitu? Berbeda dengan kemarin anggota PDIP yang marah-marah dianggap Anies dan dituding Anies Baswedan memecah belah begitu kan? Dianggap memecah belah di partai PDIP begitu. Padahal tidak, inilah demokrasi kita begitu kan. Jadi nggak tahu apa yang dibicarakan, tetapi perlu diingat bahwa pembicaraan ini masalah demokrasi, masalah bangsa dan negara. Kira-kira seperti itu karena ini adalah ketemu dalam satu forum ya ini di G20 begitu kan. Ya bisa jadi Puan Maharani juga menjadi presiden dan wakilnya bisa Agus, kira-kira bisa jadi seperti itu begitu. Inilah politik kita begitu, bisa cair bisa tidak begitu. Dan bahkan Jensen menjelaskan dalam hal ini foto di Bali malam ini dalam jamuan makanan malam G20 sehat semua untuk para pemimpin. Sementara itu, staf pribadi SBY Ozi Darmawan menjelaskan momen satu meja SBY dan Megawati. Dia menyebut SBY dan Megawati duduk semeja sebelum ke Lotus Pond. Ini adalah foto saat para mantan presiden dan wapres beserta pendampingnya menunggu di ruang transit sebelum meranjak ke Lotus Pond GWK untuk menghadiri undangan jamuan makan malam G20, kata Ozi. KTT G20 digelar di Bali pada 15-16 November. Kepala negara dan perwakilan dari negara G20 hadir di forum internasional tersebut. Mereka diantaranya Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri PM Belanda Max Rutte, Presiden ADB Masat Gusuk Asakawa, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, dan Direktur Pelaksana ILO Gilbert Enfong, dan Direktur Pelaksana WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, Presiden Rwanda Paul Kagame, dan juga ada delegasi dari Fiji yang diwakili oleh utusan khusus Perdana Menteri Fiji
Ratu Inoka Kubuabola. Selanjutnya ada Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Suriname Kardipprasad Santokhi, Presiden ISDB dan Muhammad Sulaiman Al-Jassar, Ketua WEF Klaus Martin Schwab dan Sekretaris Jenderal OECD Matthias Cormann. Setelah itu ada PM Inggris juga banyak yang datang semua. Kemudian Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, Presiden Argentina, juga Perdana Menteri Rusia datang semua dan juga Persatuan Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Selanjutnya Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Presiden Prancis dan sebagainya. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada demokrasi bahwa G20 itu tidak hanya sekedar seremonial, tetapi ini adalah bagaimana cara kita mendamaikan, menegosiasi. Ini bentuk dalam sebuah perhelatan negara ya, dalam artian ini membela negara bersama-sama begitu kan. Ini menunjukkan bahwa demokrasi kita Indonesia itu sangat disegani begitu sebenarnya. Tetapi ada di satu sisi ketika Pak SBY dengan Ibu Megawati bertemu seperti ini, maka ini menjadi spekulasi di masyarakat. Dianggap bahwa suatu saat nanti ada spekulasi wakilnya SBY akan AHY gitu kan, kira-kira seperti itu. Karena memang ini pertemuan sangat alot sekali dan bisa menunjukkan apa yang kita bicarakan pasti ya tentu inilah masalah politik dalam negeri, politik lokal kira-kira seperti itu. Jadi pertemuan ini saya rasa juga ada spekulasi di masyarakat ya. Apa yang sebenarnya terjadi bahwa apakah pembahasannya terkait dengan Pilpres? Bisa jadi seperti itu. Karena JK ini adalah orang pinter untuk menjadi kingmaker kira-kira seperti itu. Artinya ya untuk menjodoh-jodohkan siapa begitu. AHY bisa boleh aja menjadi wakil dari Puan Maharani karena ini sudah punya satu tiket. Tapi akankah Ibu Megawati mau? Sejarah membuktikan banyak sekali yang menjadi spekulasi di era Pak SBY dan Ibu Megawati waktu itu menjadi oposisi yang sangat luar biasa. Jadi hal ini yang kemudian diingat oleh oleh Ibu Megawati begitu. Kira-kira seperti itu. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali begitu. Ada yang menjadi spekulasi Puan menjadi wakil, AHY menjadi wakil atau jawapresnya Puan dan sebagainya. Inilah menjadi spekulasi. Tetapi perlu diingat bahwa persoalan hari ini adalah persoalan membangun bersama-sama. Tapi perlu diingat Demokrat yang selama ini bersama Anies Baswedan kita harus menghargai itu begitu. Ketemu terus PKS, Nasdem dan Demokrat. Kira-kira seperti itulah. Jadi kesimpulan saya hanya satu bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat luar biasa dan bisa ditebak, publik bisa menilai sendiri seperti apa pertemuan SBY dengan Ibu Megawati. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.